Muhammad Akhir Harahap. Saya bekerja di SDN 100-140 Padang Sumsangan. Saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Padang Lawas Utara. Perkenalkan, nama saya Yusmirat SFPD dari SMA Negeri 1 Padang Bolak, CGP Angkatan 9 Kabupaten Padang Lawas Utara. Dan perkenalkan, nama saya Hamdan Siregar, CGP Angkatan 9 Kabupaten Padang Lawas Utara, bertugas di SD Negeri 101 710 Bangun. Assalamualaikum Bu Yus. Salam Pak Amir. Sini Bu, saya sebagai observer ya Bu. Mana kabar Ibu? Sehat Pak, alhamdulillah. Di sini saya ingin mendiskusikan penilaian ya Bu, coach dan coach yang akan saya nilai ya Bu. Nah, di sini apakah Ibu sudah sesuai dengan alur kita? Ya Pak, saya akan laksanakan nanti Pak. Ya, bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot Bu? Nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada coach saya Pak sesuai dengan pertanyaan yang berbobot. Bagaimana coach merespon pertanyaan dari coachnya Bu? Nah, selanjutnya, Ibu jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu karena saya sebagai observer ya Bu. Baik, Pak. Pertanyaan yang pertama, kompetensi prinsip coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, prinsip coaching yang saya kembangkan nanti adalah present, mendengarkan aktif, dan menggunakan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh iya Bu, bagus sekali ya Bu. Nah di sini pertanyaan yang kedua ya Bu. Kompetensi mana ya yang secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Yang spesifik nanti yang saya observasi pada saat coaching adalah mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot, Pak. Di sini pertanyaan ketiga ya Bu. Apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Nah, tujuan indikator yang saya inginkan nanti, Pak, saya ingin coach saya menemukan permasalahannya dan menemukan solusi untuk langkah-langkah dalam menghadapi permasalahannya, Pak. Oh bagus sekali ya Bu. Oh ya Bu, baik ya Bu. Demikian dulu ya Bu para observasinya. Kali ini silakan Ibu melakukan coach pada coachingnya ya Bu. Baik, Pak. Assalamualaikum Pak Hamdan. Waalaikumsalam Bu. Dengar-dengar ada yang mau Bapak sampaikan. Begini Bu, saya memperhatikan anak-anak saya tidak ada perubahan dalam pembelajaran dan rekan guru dalam penyampaian pembelajaran masih dengan metode ceramah baru, sehingga pembelajaran sepertinya tidak variatif Bu. Padahal mereka bisa memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah sehingga banyak siswa yang bosan gitu Bu. Oh, jadi intinya Pak pembelajaran yang kurang bervariatif ya Pak. Iya Bu. Kira-kira pembelajaran yang bervariatif yang bagaimana yang Bapak inginkan? Saya ingin mendapatkan khususnya penyampaian pembelajaran yang ada perubahan cara pembelajaran dengan menggunakan model yang beragam gitu. Oh, oke Pak. Kira-kira perubahannya jika merubah metode pembelajaran variatif dalam kondisi ideal adalah level 10, kira-kira Bapak di level apa sekarang ini Pak? Kalau menurut saya Pak itu sudah berada sudah berada di level 5 Bu. Oh, baik. Nah, bagaimana Bapak meningkatkan level tersebut? Kira-kira level berapa yang Bapak inginkan? Malah bisa harusnya ke level 7 ya Bu.
Nah, apa usaha Bapak untuk menaikkan level tersebut? Usaha yang mungkin saya lakukan Bu, dengan mentoring atau pelatihan dan melihat membaca buku dan buku. Oh, baik Pak, kira-kira dari mentoring, pelatihan, dan membaca buku, apa yang cepat Bapak realisasikan? Uh, Mentoring ya, mentoring kira-kira saya di mentoring yang nyaman karena pelatihan ataupun workshop memerlukan waktu yang lama. Nah, dalam mentoring ini kan ada nanti yang mengajarinya atau memfasilitasinya. Dengan mentoring ini Bapak minta bantuan dengan siapa Pak? Pertama Bu minta bantuan dari guru, termasuk guru IT dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam pembelajaran itu Bu. Oh baik Pak, bagus sekali. Bapak berkolaborasi dengan rekan yang ahli IT dan rekan sejawat. Selain mentoring, apa lagi yang Bapak Ibu laksanakan? Kira-kira kapan Bapak laksanakan? Mencoba berkoordinasi dengan berkolaborasi sifatnya ya Bu, dan uh, mendapatkan gambaran bagaimana cara perubahan di sekolah saya dengan cara mentoring, pendampingan guru yang ahli IT untuk menggunakan pembelajaran yang inovatif. Baiklah, Alhamdulillah Pak, banyak usaha Bapak untuk meningkatkan proses pembelajaran. Saya tunggu ya Pak untuk melakukan mentoring. Mungkin percakapan kita kali ini kita cukupkan. Terima kasih ya Bu, Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk mencarikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan saya ya Bu. Baik Pak, semoga kita bisa mengobrol di lain waktu. Kalau ada yang perlu Bapak bicarakan, boleh Bapak hubungi saya ya Pak. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Ibu sudah melakukan coaching terhadap coaching. Yang mau Bapak tanyakan di sini, ya Ibu, Iya Pak. apa saja yang sudah dikatakan pada saat coaching terkait indikator pembelajaran itu? Nah, yang dikatakan pada saat coaching yaitu sudah sesuai dengan alur deta, yaitu mengenai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga menemukan solusi dari permasalahannya, Pak. Oke Bu, sudah bagus sekali Bu. Kalau menurut saya sebagai observer, proses coaching sudah berjalan dengan baik, sudah mengikuti alur deta dan prinsip coaching. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Pak Ahir. Waalaikumsalam Pak Akbar. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Diskusikan untuk penilaian poster coaching yang akan saya nilai, apakah sudah sesuai dengan kegiatan, terus bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot, dan juga bagaimana coaching merespon pertanyaan dari coachnya, dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coachingnya ya Pak ya. Menanyakan kompetensi prinsip coaching apa yang ingin dikembangkan. Kalau kompetensi prinsip coaching yang saya ingin kembangkan itu Pak, yang pertama yaitu presensi, mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, bagus. Terus Pak, untuk menanyakan kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi gitu Pak? Kalau kompetensi yang secara spesifik yang saya ingin observasi itu Pak, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan masalah.
Kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi itu Pak, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Ya, bagus Pak. Terus menanyakan indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu kira-kira berapa Pak? Kalau ketercapaian dan tujuan pengembangan yang saya inginkan itu Pak, yaitu saya ingin coach saya ini menemukan permasalahannya atau menemukan langkah-langkah permasalahannya Pak. Oh, shelter ya. Ya, oke. Baik Pak, kalau begitu demikian dulu ya Pak observasinya. Kali ini silakan Bapak melakukan coach pada coachingnya dulu. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum Bu Yus. Salam Pak Arif. Bapak dengar-dengar ada yang mau Ibu sampaikan ya? Iya Pak, begini Pak, saya memperhatikan anak-anak kita belum ada perubahan dalam pembelajaran dan bukan guru pun masih pembelajaran yang monoton, yaitu pembelajaran ceramah, kurang penyampaiannya dengan berbagai metode pembelajaran. Oh, jadi intinya pembelajaran Ibu kurang bervariatif ya Bu? Iya Pak, Pembelajaran yang bervariatif yang bagaimana yang Ibu inginkan dan Ibu ingin dapatkan Bu? nah di sini saya ingin mendapatkan proses pembelajaran ada perubahan, bagaimana cara pembelajarannya dengan menggunakan metode-metode atau model pembelajaran yang bervariatif Pak. Oh, bagus sekali Bu. Oh, kira-kira apa yang ada perubahannya jika merubah metode pembelajaran yang variatif adalah kondisi ideal, yaitu level 10, ya kan Bu? Nah, kira-kira Ibu di level berapa sekarang Bu? Sekarang ini masih di level 5 Pak. Oh, masih di level 5 ya Bu. Bagaimana Ibu meningkatkan level Ibu tersebut? Kira-kira level berapa yang Ibu inginkan sekarang? Kira-kira yang saya inginkan untuk menaikkan dari level 5 ke level 7 Pak. Oh, bagus sekali Bu. Jadi, bagaimana Ibu meningkatkan level Ibu tersebut? Kira-kira level berapa yang Ibu inginkan? Untuk menaikkan level tersebut ke level 7, saya akan melakukan usaha dengan cara mentoring dan pelatihan Pak. Oh, bagus sekali Bu. Jadi, apa usaha Ibu untuk menaikkan level tersebut? Ya, untuk menekan level tersebut yaitu dengan mentoring, karena dengan mentor ini lebih nyaman, sementara kalau dia pelatihan memakan waktu yang sangat lama Pak. Oh, bagus sekali Bu. Apakah dengan mentoring ini bisa secepatnya direlasikan Bu? Insya Allah secepatnya Pak. Oh, mantap ya. Oh, dalam kerjasama mentoring ini, Ibu minta bantuan dengan siapa Bu? Nah, dalam mentoring ini saya akan minta bantuan kepada guru yang ahli IT dan kolaborasi dengan teman sejawat yang satu mata pelajaran Pak. Oh, luar biasa ya Bu, mentoringnya Ibu dengan guru IT dan rekan sejawat ya Bu. Berarti Ibu berkolaborasi antara guru ya Bu. Iya Pak. Selain mentoring, apa lagi yang mau Ibu laksanakan? Kira-kira kapan Ibu laksanakan mentoring ini Bu? Secepatnya Pak. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini Bu? Yaitu mendapatkan gambaran bagaimana cara proses pembelajaran untuk perubahan di sekolah saya, yaitu dengan cara mentoring, pendampingan IT, dan kolaborasi dengan teman sejawat dalam satu mata pelajaran Pak. Oh, baiklah Bu. Alhamdulillah. Saya senang Bu mendengarnya ya Bu. Saya tunggu untuk melakukan mentoringnya ya Bu. Mungkin percakapan kita kali ini cukupkan dulu di sini ya Bu. Lain waktu kalau masih ada permasalahan Ibu, saya siap untuk mengcoaching Ibu ya Bu. Ya, Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk saya untuk mencarikan
solusi dari permasalahan saya, Pak. Nah, semoga kita bisa mengobrol lagi di lain waktu ya Bu. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Nah, sekian ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam, Pak. Assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam, Pak Akhir. Bapak dengar-dengar ada yang mau Ibu sampaikan ya? Iya, Pak, begini, Pak. Saya memperhatikan anak-anak kita yang ada perubahan dalam pembelajaran, dan bukan guru pun masih pembelajaran yang monoton, yaitu pembelajaran ceramah, kurang penyampaiannya dengan berbagai metode pembelajaran. Oh, jadi intinya pembelajaran Ibu kurang bervariatif ya Bu? Iya, Pak. Pembelajaran yang bervariatif yang bagaimana yang Ibu inginkan dan Ibu ingin dapatkan Bu? Nah, di sini saya ingin mendapatkan proses pembelajaran ada perubahan. Bagaimana cara pembelajarannya dengan menggunakan metode-metode atau model pembelajaran yang bervariatif, Pak. Oh, bagus sekali Bu. Oh, kira-kira apa yang ada perubahannya jika merubah metode pembelajaran yang variatif adalah kondisi ideal, yaitu level 10, ya kan Bu? Nah, kira-kira Ibu di level berapa sekarang Bu? Sekarang ini masih di level 5, Pak. Oh, masih di level 5 ya Bu. Bagaimana Ibu meningkatkan level Ibu tersebut? Kira-kira level berapa yang Ibu inginkan sekarang? Kira-kira yang saya inginkan untuk menaikkan dari level 5 ke level 7, Pak. Oh, bagus sekali Bu. Jadi, bagaimana Ibu meningkatkan level Ibu tersebut? Kira-kira level berapa yang Ibu inginkan? Untuk menaikkan level tersebut ke level 7, saya akan melakukan usaha dengan cara mentoring dan pelatihan, Pak. Oh, bagus sekali Bu. Jadi, apa usaha Ibu untuk menaikkan level tersebut? Ya, untuk menaikkan level tersebut yaitu dengan mentoring, karena dengan mentor ini lebih nyaman, sementara kalau dia pelatihan memakan waktu yang sangat lama, Pak. Oh, bagus sekali Bu. Apakah dengan mentoring ini bisa secepatnya direalisasikan Bu? Insya Allah secepatnya, Pak. Oh, mantap ya. Oh, dalam kerjasama mentoring ini, Ibu minta bantuan dengan siapa Bu? Nah, dalam mentoring ini saya akan minta bantuan kepada guru yang ahli IT dan kolaborasi dengan teman sejawat yang satu mata pelajaran, Pak. Oh, luar biasa ya Bu, mentoringnya Ibu dengan guru IT dan rekan sejawat ya Bu. Berarti Ibu berkolaborasi antara guru ya Bu. Iya, Pak. Selain mentoring, apa lagi yang mau Ibu laksanakan? Kira-kira kapan Ibu laksanakan mentoring ini Bu? Secepatnya, Pak. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini Bu? Yaitu mendapatkan gambaran-gambaran bagaimana cara proses pembelajaran untuk perubahan di sekolah saya, yaitu dengan cara mentoring, pendampingan IT, dan kolaborasi dengan teman sejawat dalam satu mata pelajaran, Pak. Oh, baiklah Bu. Alhamdulillah. Saya senang Bu mendengarnya ya Bu. Saya tunggu untuk melakukan mentoringnya ya Bu. Ya, Mungkin Pak. percakapan kita kali ini cukupkan dulu di sini ya Bu. Lain waktu kalau masih ada permasalahan Ibu, saya siap untuk ikut Ibu ya Bu. Ya, Pak, terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktu untuk saya untuk mencarikan solusi dari permasalahan saya, Pak. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain waktu ya Bu. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Sekian ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam, Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Oke, baik Pak, kita hari ini ada kegiatan sedikit ya Pak ya. Iya. Oke, Pak, sudah melakukan coaching terhadap coaching ya. Yang mau Bapak tanya, pertama apa saja ya Pak ya yang sudah dikatakan pada saat coaching terkait indikator pembelajaran itu.
Kalau pada saat coaching Pak, saya sudah menggunakan alur kita, yaitu tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Oke, bagus. Terus menurut Bapak, saya sebagai observer, proses coaching sudah berjalan dengan baik atau sudah mengikuti alur kita dan prinsip coaching? Iya Pak. Oke, kalau begitu mantap nih Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak atas observernya ya Pak. Oke, sama-sama. Oke, sukses ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Amdan. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak. Nah, saya di sini sebagai observer akan mendiskusikan rubrik penilaian yang mana coach dan coachee yang akan saya nilai nantinya, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur kita. Yang kedua, bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga, bagaimana coachee merespon pertanyaan dari coachnya. Dan yang keempat, jangan lupa ya Pak Amdan, disesuaikan dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan di sini yang pertama, kompetensi prinsip coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Oke, baik Bu. Untuk pertanyaan pertama Bu, yang mau saya kembangkan itu melakukan persentase, minat motif dan menjadi pertanyaan yang berbobot begitu. Oke, baik Pak. Nah, di sini saya menanyakan lagi kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi. Oh gitu ya Bu ya. Yang harus saya lakukan itu mendengarkan aktif, kemudian dan memberikan kembali pertanyaan yang berbobot begitu kira-kira. Ya, bagus Pak. Yang terakhir Pak, apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Bapak inginkan? Oh yang saya inginkan Bu, coaching itu saya ini menemukan suatu permasalahannya atau menemukan bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya gitu. Oke, baik Pak. Bagus sekali solusinya. Demikian dulu ya Pak, observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coach pada coachingnya. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Akhir. Waalaikumsalam Pak. Dengar-dengar ada yang mau Bapak sampaikan. Iya Pak, gini Pak, saya memperhatikan anak-anak didik saya tidak ada perubahan dalam pembelajaran Pak. Dan rekan guru saya dalam penyampaian pembelajaran masih dengan metode ceramah Pak. Sehingga pembelajaran tidak berkreatif, padahal mereka bisa memanfaatkan sarana sekolah Pak, sehingga banyak siswa yang bosan Pak dengan mengikuti mata pelajaran mereka Pak. Oh gitu ya Pak. Jadi intinya pembelajaran tersebut kurang bervariatif gitu ya Pak ya. Ya Pak. Oke. Kira-kira percakapan pembelajaran yang bervariatif yang bagaimana yang Bapak dapatkan ini? Kalau yang saya ingin dapatkan Pak, khususnya penyampaian pembelajaran yang berubah, ada perubahan cara pembelajaran dengan menggunakan metode-metode yang beragam Pak. Oke, bagus. Terus Pak gini ya Pak ya, kira-kira apa perubahan yang jika mengubah metode pembelajaran yang variatif dengan menggunakan metode-metode yang variatif itu juga kondisi dia itu kira-kira di level 10, kira-kira di level apa yang
sekarang Bapak alami? Kalau level Pak masih level 5. Oh, level 5 gitu ya? Iya Pak. Iya. Terus gini Pak, menurut Bapak bagaimana untuk meningkatkan level tersebut? Dan kira-kira level berapa yang Bapak inginkan? Kalau yang saya inginkan Pak, kalau bisa yang dari level 5 menaik menjadi level 7 Pak. Bagus, bagus sekali. Terus kira-kira apa usaha untuk menekan level tersebut dulu Pak? Kalau usaha yang saya inginkan pada saat ini Pak, kalau bisa dengan mentoring ataupun pelatihan Pak. Iya, mentoring atau pelatihan gitu ya. Yang kira-kira Bapak yang cepat menyelesaikannya yang gimana? Kalau saya pikir-pikir Pak, yang cepat direalisasikan yaitu dengan mentoring Pak, karena mentoring itu lebih nyaman daripada pelatihan ataupun workshop, karena pelatihan workshop itu memerlukan waktu yang lama Pak. Oh benar, benar sekali itu Pak. Terus gini Pak, dalam kerjasama untuk mentoring ini Bapak kira-kira untuk meminta bantuan dengan siapa aja? Ayo. Kalau dalam mentoring Pak, saya pikir-pikir saya meminta bantuan kepada guru yang ahli IT, begitu kan Pak? Dan begitu juga saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya di sekolah ini Pak. Oke, berarti Bapak berkolaborasi antara guru yang IT ya. Selain mentoring, apalagi yang Bapak laksanakan dan kira-kira kapan nanti Bapak laksanakan? Saya akan mencoba berkoordinasi dan berkolaborasi dengan guru teman sejawat saya Pak, secepat mungkin Pak. Oke, bagus Pak, bagus. Kira-kira kalau sudah dilaksanakan apa yang Bapak dapatkan? Misalkan sudah dilaksanakan dengan percakapan kita ini mungkin apa yang Bapak dapatkan? Yang saya dapatkan di dalam percakapan kita hari ini yaitu Pak, gambaran bagaimana cara perubahan di sekolah saya dengan cara mentoring, pendampingan guru yang ahli IT untuk menggunakan pembelajaran yang bervariatif atau pembelajaran berdiferensiasi Pak. Mantap, baiklah Pak, alhamdulillah. Saya tunggu untuk melakukan mentoring. Mungkin percakapan kita kali ini kita aja dulu ya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Bapak sudah meluangkan waktunya untuk mencarikan solusi permasalahan saya. Nanti kalau ada permasalahan saya lagi Pak, saya bisa ngobrol lagi dengan Bapak ya. Dengan senang hati Pak. Oke, dan semoga dengan ngobrol kita kali ini lain waktu kalau ada yang perlu boleh Bapak hubungi saya ya. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Sukses ya Pak ya. Dan Bapak sudah melakukan coaching dengan coachingnya. Nah, yang Ibu mau tanyakan di sini, apa saja yang dikatakan pada saat coaching terkait indikator pembelajaran Pak? Oke Bu, baik Bu. Coaching dengan alur kita yaitu menentukan tujuan, terus mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga menemukan solusi dari suatu permasalahannya gitu. Oke Pak Amdan, bagus sekali coachingnya. Menurut saya sebagai observer, proses coaching sudah berjalan dengan baik, sudah mengikuti alur kita dan prinsip coaching ya Pak Amdan. Oke Bu, terima kasih ya Bu atas partisipasinya Bu. Ya oke Pak, terima kasih. Oke. Assalamualaikum.